Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama cewek? Awalnya ketawa-ketawa, 2 menit kemudian dia diam aja. Terus bilang, nggak apa-apa kok. Dan kamu langsung mikir, lah, kejadian apa barusan? Tadi masih asik, kok tiba-tiba dingin? Kalau kamu pernah ngalamin itu, selamat. Kamu sedang berinteraksi dengan makhluk paling sederhana di dunia, tapi juga paling penuh misteri. Dan makhluk itu bernama perempuan. Kalimat perempuan itu sederhana. Yang rumit itu moodnya. Bukan cuman bahan meme atau quote Instagram. Tapi ini realita kecil yang sering banget kejadian. Apalagi di dunia anak muda yang semuanya serba cepat, serba multitasking, serba pusing. Di balik senyumnya, ada 1000 perasaan yang gak sempet dijelaskan. Di balik aku capek, itu ada cerita yang lebih panjang dari sinetron. Dan ini bukan soal overthinking semata. Ini soal bagaimana perempuan dengan cara yang sangat manusiawi mencoba menyuarakan hal-hal yang kadang gak bisa diucap. Kadang yang mereka butuh bukan solusi, tapi ruang untuk dimengerti, dipahami, didengarkan tanpa diinterupsi. Makanya, untuk para cowok, sini kita ngumpul bareng. Kita bongkar satu-satu, bukan buat ngejudge, tapi buat ngerti. Karena kadang, kita cuma butuh sedikit keberanian buat tanya, kamu beneran gak apa-apa? Kadang kita suka bingung sendiri. Katanya perempuan itu sederhana, tapi kenapa justru terasa rumit? Seolah ada teka-teki yang tak pernah selesai ditebak. Tapi mungkin masalahnya bukan di mereka yang rumit, tapi di kita yang belum cukup mendengar. Pernah nggak? Kamu ngerasa semua udah kamu lakuin dengan baik? Jemput tepat waktu, beliin makanan kesukaan dia, kasih kabar tiap hari, tapi tiba-tiba dia diam. Murung. Jawabnya singkat-singkat. Rasanya seperti masuk ruangan yang dulu hangat, tapi sekarang dingin dan asing. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, aku salah apa? Perempuan itu bukan misteri yang perlu dipecahkan. Mereka bukan soal yang harus dicari solusinya, tapi mereka adalah cerita. Cerita yang penuh lapisan, yang butuh kamu dengar pelan-pelan, tanpa buru-buru, tanpa menyelah. Kesederhanaan mereka bukan tentang seberapa mudah kamu bisa memahaminya, tapi seberapa tulus kamu mau hadir. Saat mereka bilang, aku cuma pengen ditemenin, itu bukan soal siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang hadir paling utuh. Yang gak cuma duduk di sebelah, tapi juga ada di dalam suasana hati mereka. Seringkali mereka tidak butuh jawaban, tidak juga butuh alasan. Mereka hanya butuh kamu yang gak merasa terganggu dengan keheningan. Kamu yang gak merasa risih saat mereka tiba-tiba gak ingin bicara. Karena sebenarnya, perempuan itu gak rumit. Yang rumit itu adalah bagaimana dunia memperlakukan emosi mereka seolah-olah itu kelemahan. Padahal justru di sanalah kekuatan mereka sembunyi. Mood perempuan seringkali dijadikan lelucon. Katanya, 1 menit ketawa, 1 menit kemudian nangis. Tapi di balik semua itu, ada jiwa yang sedang berproses. Kadang mereka bahkan gak tahu kenapa bisa berubah. Mereka cuma tahu, ada sesuatu yang rasanya gak pas, gak nyaman, dan butuh dikeluarkan, meski dalam bentuk diam. Coba kamu pikir, berapa kali mereka menahan cerita karena takut dibilang drama? Berapa kali mereka memilih tidur lebih awal, bukan karena ngantuk, tapi karena capek jadi kuat? Dan di saat-saat seperti itu, sebenarnya yang mereka harapkan bukan jawaban, tapi pelukan. Atau bahkan, sekadar tatapan mata yang bilang, aku di sini, gak kemana-mana. Moodnya itu bukan musuh. Dia bukan monster yang perlu ditenangkan dengan logika. Mood itu cermin. Ia memantulkan apa yang sedang berantakan di dalamnya. Dan kalau kamu cukup peka, kamu akan tahu kapan harus bicara dan kapan harus cukup diam dan mendengarkan. Kadang mereka datang dengan keluh, dengan mata sembab, dengan emosi yang tumpah. Tapi mereka tidak sedang minta ditenangkan. Mereka cuma sedang mengeluarkan beban yang selama ini mereka pendam karena tidak semua orang mau jadi tempat bersandar. Dan kamu tahu nggak? Validasi itu bukan berarti kamu harus selalu setuju, tapi itu berarti kamu menghargai apa yang mereka rasakan, bahwa rasa capek mereka valid, bahwa sedih mereka layak didengar, bahwa kecewa mereka pantas diakui. Sayangnya,
Kita terlalu sering buru-buru menyela dengan kalimat seperti, "Makanya jangan terlalu sensitif." Atau, "Ya udah sih, santai aja." Kita nggak sadar, di momen itu mereka sebenarnya sedang membuka diri. Tapi kita tutup pintunya dengan ketidaksabaran kita sendiri. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang cukup sabar untuk dengerin kamu dari awal sampai akhir tanpa motong? Yang nggak kasih solusi kecuali kamu minta? Yang nggak maksa kamu untuk cepat sembuh? Rasanya seperti pulang kan? Nah, itulah yang sebenarnya perempuan cari, yaitu tempat pulang. Tapi seringkali, saat mood mereka berubah, kita justru menjauh. Merasa mereka terlalu merepotkan, terlalu emosional. Padahal mereka hanya sedang jujur dengan apa yang mereka rasakan. Dunia udah cukup keras untuk memaksa perempuan menyembunyikan kesedihan mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jadi alasan mereka semakin bungkam. Perubahan mood bukanlah panggilan darurat yang harus segera diperbaiki. Ia lebih seperti cuaca. Kadang cerah, kadang mendung. Tapi bukan berarti kamu harus kabur saat hujan. Kadang cukup duduk bersama mereka sambil bilang, "Kalau kamu mau cerita, aku di sini ya." Dan satu hal yang penting, saat perempuan bilang ingin sendiri, belum tentu mereka ingin ditinggalkan. Mereka hanya ingin tahu, apakah kamu akan tetap ada meski mereka sedang gak bisa diajak tertawa. Di balik semua fluktuasi emosi itu, perempuan hanya ingin satu hal, rasa aman. Aman untuk jujur, aman untuk tidak selalu bahagia, aman untuk bilang, "Hari ini aku nggak kuat," tanpa takut dianggap lemah. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin memahami mereka, jangan buru-buru mencari logika di balik setiap tangis. Cukup duduk, dengarkan, rasakan. Karena kadang, yang paling mereka butuhkan bukan telinga, tapi hati. Dan kamu bisa jadi tempat itu. Kalau kamu mau belajar hadir, bukan sekedar datang. Kalau kamu mau melihat mereka, bukan sekedar menatap. Kalau kamu itu mau mendengarkan tanpa menyela dan memeluk tanpa banyak tanya. Perempuan itu sederhana. Mereka ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan semuanya. Dan itu bukan karena mereka rumit, tapi karena dunia terlalu sering gagal mendengar mereka dengan benar. Saat kamu berhenti mencoba memperbaiki mood mereka dan mulai memilih untuk memahami, disitulah kamu akan sadar yang mereka cari selama ini bukan solusi, tapi seseorang yang gak pergi saat mereka sedang gak bisa senyum. Dan ketika kamu bisa menjadi sosok itu, kamu bukan cuma sedang mencintai mereka. Kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang mungkin sudah lama mereka simpan sendiri. Jadi, kalau kamu pernah bilang, perempuan itu rumit, mungkin yang sebenarnya kamu maksud adalah, kamu belum benar-benar belajar memahami. Karena pada dasarnya, perempuan itu nggak serumit yang kamu kira. Mereka nggak butuh hal-hal besar, tapi mereka butuh dipahami dalam hal-hal kecil. Mereka nggak minta kamu selalu kuat, tapi mereka pengen kamu hadir. Mereka nggak pengen dinilai, tapi mereka cuma pengen didengar. Sesederhana itu. Dan soal mood, jangan buru-buru takut, jangan buru-buru ngeluh. Karena mood bukanlah musuh. Mood itu bahasa emosional yang lahir dari banyaknya perasaan yang kadang sulit dijelaskan dengan kata. Dan tugas kita bukan untuk menerjemahkannya secara instan, tapi untuk duduk bersama mereka di tengah kekusutan itu, tanpa terburu-buru membenahi. Perempuan itu sederhana, tapi yang sering bikin ribet adalah ekspektasi kita yang pengen semuanya jelas, cepat, dan logis. Padahal manusia itu nggak selalu logis. Kadang, yang mereka butuhkan cuma dipeluk, bukan dijelaskan. Dipahami, bukan dipertanyakan. Disayangi, bahkan saat mereka sedang tidak menyenangkan. Kalau kamu bisa hadir, kalau kamu bisa sabar, kalau kamu bisa bilang, "Aku nggak sepenuhnya ngerti, tapi aku tetap di sini," itu akan jadi hal besar buat mereka. Dan mungkin itulah definisi sederhana dari cinta. Hadir tanpa syarat. Menemani tanpa menghakimi. Menunggu tanpa pamrih. Karena kadang, yang paling indah dari sebuah hubungan bukanlah momen ketika semuanya berjalan lancar, tapi ketika satu orang tetap tinggal saat yang lain sedang belajar memahami dirinya sendiri. Kalau kamu ngerasa relate sama cerita ini,
Entah sebagai perempuan atau laki-laki yang berusaha memahami, coba tulis di kolom komentar. Hal kecil apa yang paling kamu harapkan dari orang terdekat saat mood kamu lagi nggak karuan?